Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baru 23 yang hadir. Mana yang lainnya? Baik, sambil menunggu yang lain, kuliah hari ini singkat saja ya. Saya rencanakan jam 8 sudah selesai ya, dan Anda bisa langsung lanjutkan kegiatan yang lain karena eh, katanya hari ini pilkada ya, tapi di Bandung beda tidak pilkada. Siapa yang sudah siap-siap untuk ikut pilkada hari ini? Yang di luar Bandung mungkin ada yang jadi Ya, jurkam. Pak. Hmm? Ada yang Ibnu sudah Pak, Ibnu Pak. Ibnu ya. Ya, silahkan. Itu hak demokrasi ya katanya. Cuma tolong diingat apa, jangan menyepelekan protokol kesehatan. Saya baca di berita katanya mau tegas tuh sekarang, yang tidak memenuhi syarat bakalan tidak boleh datang ke TPS, malah mungkin akan diusir karena bukan hanya tidak disiplin ya, tapi juga dianggap mengancam kesehatan orang lain, terutama para petugas. Jangan sampai yang namanya pesta demokrasi ya, ya kalau bisa biasa disebut pesta demokrasi malah jadi pesta berbagi penyakit ya. Ini memang ya kondisi memang saat ini. Ya, Bandung juga sudah mulai itu PSBB lagi ya. Jalan-jalan utama apa malam hari sampai dengan pagi-pagi itu mulai ditutup untuk mencegah kerumunan orang. Baik, materi kita hari ini adalah kita mulai berlatih menggunakan PHP MyAdmin, menggunakan SQL, bagaimana kita bisa merelasikan satu tabel dengan tabel yang lain ya. Jadi pada dasarnya sebuah organisasi, perusahaan, instansi atau dinas ya, dan eh, bisnis entity yang lainnya atau entitas bisnis lainnya yang membutuhkan DBMS itu hanya memiliki satu DBMS saja untuk mengelola bisnisnya. Maaf, satu basis data, bukan DBMS, beda ya. Satu basis data saja untuk mengelola bisnisnya. Tetapi basis data itu terdiri dari beberapa, mungkin banyak tabel yang saling berelasi. Jadi kita latihan mulai dari yang paling mudah ya, bagaimana kita mengidentifikasi relasi antar dua tabel, itu yang pertama. Yang kedua adalah memperhitungkan aspek kardinalitas atau aturan relasi antara dua tabel tersebut. Dan yang ketiga adalah latihan membuat query ya, query baik dari salah satu tabel tersebut atau dari dua tabel sekaligus menggunakan operasi join. Oke. Kita mulai saja ya. Saya harap nanti setelah kuliah ini Anda bisa mencoba sendiri. Baik, kita masuk ke PHP MyAdmin. Yang lain tolong diperhatikan ya, bahwa kita akan membuat sebuah database baru
Kalau nanti ada pertanyaan, langsung saja saya di sela ya, sekalian menyebutkan nama dan NRP. Baik, seperti biasa, kita akan mulai dengan membuat database baru. Rada lama ya. Oke, wah. Baik, misalkan nama basis datanya itu DB PBD. Sekarang itu pertemuan seberapa ya? 9 ya? Misalkan ini nama basis datanya. Nama basis data ingat biasanya sesuai dengan nama organisasi tempat basis data tersebut digunakan. Sudah dibuat basis datanya ini ya, DBPBD 09 ya. Kita pilih, ini sudah masuk ke SQL. Nah, di SQL ini kita akan membuat relasi antar tabel, akan membuat dua tabel. Tolong Anda perhatikan, pertama adalah kardinalitas. Jadi kita akan membuat tabel. Kalau kardinalitas itu ada berapa macam? Sudah belajar kardinalitas? Kardinalitas itu adalah hukum mengenai relasi, ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada yang pertama adalah kardinalitas 1 ke 1. Artinya satu rekor di tabel A, yang misalkan tabel A-nya ini berelasi dengan tabel B, ini akan tepat berelasi dengan satu rekor di tabel B. Ya, kardinalitas yang kedua itu adalah 1 ke N atau N ke 1, di mana satu rekor di tabel A akan berelasi dengan satu atau banyak rekor di tabel B. Demikian juga sebaliknya. Lalu tipe kardinalitas yang keempat adalah banyak ke banyak, di mana banyak rekor di tabel A akan berelasi dengan banyak rekor di tabel B. Tetapi yang banyak kita pelajari itu adalah kardinalitas 1 ke N atau N ke 1. Kenapa? Karena kondisi di dunia nyata biasanya seperti itu. Bahkan kardinalitas yang banyak ke banyak sekalipun itu biasanya nanti diubah menjadi 1 ke N atau N ke 1 karena kompleksitasnya harus disesuaikan dengan kemampuan DBMS. Itu nanti kita akan pelajari di kuliah selanjutnya, tapi kuliah kali ini kita akan memberi contoh. Misalkan saya akan membuat tabel tabel siswa ya. Ini Anda membuatnya seperti biasa saja, seakan-akan Anda membuat satu tabel. Ini ada ID siswa, kita setting sebagai primary key. Jangan lupa pakai not null yang menyatakan bahwa field tersebut harus unik. Misalkan kita memiliki field yang kedua
panjangnya 50 karakter, nama fieldnya itu nama siswa, ya. Not null juga. Lalu ada tanggal lahir, ya. Date tentu saja, tanggal lahir. Dan kota lahir. Jadi kita kan tidak mungkin ya mengisikan kota lahir di tanggal lahir karena itu fieldnya sudah date, tidak mungkin diisi lagi dengan karakter. Not null. Kita tutup, ya. Ini sudah selesai. Artinya kita membuat sebuah tabel yang berdiri sendiri. Nah, yang namanya relasi 1 ke N itu adalah relasi, ini istilahnya ya, antara parent table atau tabel orang tua dan child table atau tabel anak. Mana yang jadi child table, mana yang jadi parent table? Yang jadi parent table biasanya yang menjadi acuan. Yang jadi child table atau tabel anak yang mengacu atau mereferensi ke tabel tersebut. Bagaimana kita bisa melihatnya? Nah, untuk yang child table itu biasanya ada perintah referensi atau reference, mengacu ke. Ini tidak ada referensinya. Artinya kita membuat tabel orang tua, parent table. Ya, nanti kita akan lihat perbedaannya. Kita sudah selesai. Supaya ini boleh ya Anda membuat satu tabel lalu klik go, lalu buat tabel yang lain klik go, atau mau buat sekaligus juga silahkan, boleh. Tapi kalau mau buat sekaligus jangan lupa pakai titik koma di akhir. Berarti yang perintah ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan membuat membuat tabel baru. Misalkan tabelnya pelajaran. Nah, ini akan kita setting sebagai tabel anak. Jadikan primary key, not null. Ya, lalu ada nama pelajaran, saya singkat jadi nama pel ya. Not null. Lalu ada misalkan nilai, artinya setiap siswa nanti akan disetting mengikuti satu atau beberapa pelajaran. Satu rekor siswa nanti akan berelasi dengan satu atau beberapa rekor di tabel pelajaran. Itu yang dimaksud dengan 1 ke N dalam kardinalitas. Sudah in. Nah, kalau sebuah tabel disebut ada relasi antara tabel orang tua dan tabel anak, ini pasti ada yang sama. Ya, ada ciri-ciri yang sama. Dalam hal ini ada field yang sama yang menjadi acuan. Jadi yang namanya relasi itu adalah field yang ada di tabel anak berelasi dengan field yang ada di tabel orang tua. Field yang di tabel anak itu disebut sebagai foreign field, foreign key, kunci asing. Sementara field yang menjadi acuannya di tabel orang tua
itu sudah Anda kenal sebagai primary key. Jadi sekarang kita akan membuat satu field yang persis sama dengan field primary key di tabel siswa. Namanya harus sama. Sebetulnya boleh berbeda, tapi nanti akan menyulitkan dalam membuat relasi. Ya, kita lihat di. Nah, ini cukup Anda deskripsikan seperti ini saja. Di tabel siswa, ID siswa itu adalah primary key. Nah, di tabel pelajaran Anda buat sama juga ID siswa, tapi jangan disetting sebagai primary key. Cukup dideklarasikan saja ID siswa char 5. Ya, ini boleh beda, tapi sebaiknya sama untuk mempermudah nanti membuat query-nya. Ini sudah selesai sebetulnya untuk membuat tabel pelajaran. Tapi kan tadi saya sudah bilang, ini tabel anak harus mereferensi ke tabel siswa. Ya, tabel pelajaran mereferensi ke tabel siswa. Kita gunakan yang pertama adalah kita deklarasikan dulu bahwa si ID siswa di tabel pelajaran, ya, ini mereferensi ke tabel siswa ke primary key field ID siswa. Oke, Anda perhatikan di sini, ya, begini ditulisnya. Ini oke. Foreign key ID siswa yang ini mereferensi ke tabel siswa ini, field primary key ID siswa yang ini. Anda tidak bisa merelasikan tabel pelajaran ke tabel siswa jika tidak menggunakan perintah foreign key references. Paham ya? Ini yang membuat dua tabel ini terhubung, berelasi. Lalu ada perintah. Ini perintahnya boleh ada, boleh tidak, ya. Ini huruf besar saja. Boleh ada, boleh tidak, tetapi sebaiknya ada untuk mempermudah administrasi. Apa maksudnya on delete restrict, on update cascade? Pertama, on delete restrict artinya dilarang dihapus, dilarang di delete. Apa yang dilarang di delete? Ini ID siswa. Kalau isi ID siswa dihapus, nanti ada kemungkinan relasi antara pelajaran dan siswa putus. Jadi tidak boleh dihapus. Yang kedua adalah on update cascade. Jika ID siswa di tabel siswa diupdate, diperbaiki, isinya diubah, acuannya yang di tabel pelajaran otomatis ngikut. Otomatis dibantu oleh DBMS. Contoh, ID siswa di sini P01. Di sini Anda sudah nulis ID siswanya P01. Jadi P01 yang ada di pelajaran akan berelasi dengan P01 yang ada di tabel siswa. Ada relasinya.
Tapi kalau ternyata P01 yang di tabel siswa diubah, diupdate jadi P001, Anda tidak perlu capek-capek ngubah yang ada di pelajaran. Nanti otomatis ikut berubah. Ya, ini bantuan dari DBMS-nya. Baik. Dan terakhir, ini Anda harus deklarasikan yang namanya database engine. Database engine itu apa? Mesin basis data. Ternyata untuk relasi basis data, setiap DBMS yang menggunakan SQL, terutama MySQL atau MariaDB, itu harus menggunakan mesin basis data yang namanya InnoDB. Kalau Anda tidak menggunakan mesin yang ini, menggunakan mesin yang default, nama mesinnya yang default itu adalah MyISAM ya. Anda harus ganti menjadi InnoDB karena mesin ini, saya menyebutnya mesin padahal sebetulnya adalah program yang ada di DBMS ya, yang khusus mengelola relasi antar tabel. Kalau tidak pakai ini, Anda tidak bisa membuat relasi antar tabel. Nanti yang keluar itu adalah pesan kesalahan. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Karena ini dasarnya sekali ya. Jadi kalau Anda lihat, kita membuat relasi antar tabel dengan kardinalitas 1 ke banyak. Yang satu itu parent. Ini tabel siswa. Anda membuat seperti tabel pada umumnya. Ada primary key, lalu di setting not null, tipe data, panjang data, sudah beres. Nah, untuk tabel yang n, yang banyak, itu biasanya disebut sebagai child table. Dalam hal ini adalah tabel pelajaran. Sama juga ya dengan membuat tabel yang berdiri sendiri. Yang membedakan hanya ini saja. Yang pertama, mendeklarasikan field yang menjadi relasi antar tabel siswa dan pelajaran, lalu disebutkan bahwa field tersebut adalah foreign key yang mengacu kepada primary key di tabel siswa. Sampai di sini Anda sudah benar. Bahkan kalau misalkan nanti pas ujian Anda tidak menuliskan yang dua ini, itu masih benar. Ya, tapi sebaiknya yang dua on ini harus ada. Dan yang terakhir yang wajib ada adalah ini. Mesin database-nya dideklarasikan juga namanya InnoDB. Ya. Oke. Anda sudah membuat nanti latihan juga membuat dua tabel. Klik go. Sudah selesai. Ya, ininya apa? Membuatnya, lihat di tabel yang DB PBD ini kita sudah punya dua tabel, yaitu tabel pelajaran dan tabel siswa. Oke. Baik ya. Ini hasilnya. Kita bisa lihat di structure. Ini hasilnya. Jadi Anda bisa langsung mengisi ya, insert
Nanti sebelum mengisi kita melihat dulu yang namanya eh, designer. Jadi Anda masuk ke sini, klik pilih yang menunya ini more, lalu di sini ada designer. Sebentar, saya klik dulu di sini ya, di database-nya sebelum kita lihat, lalu ke more, lalu klik designer. Nah, ini hasilnya. Terlihat kan bahwa tabel siswa ini sudah berelasi dengan tabel pelajaran. Ini tanda satu ya, lambang satu, yang bintilnya gede ini tanda N. Satu siswa bisa mengikuti lebih dari satu pelajaran. Satu rekor siswa berelasi dengan satu atau banyak rekor pelajaran. Ini hasilnya. Jadi nanti setelah Anda membuat tabel, create tabel, sebelum diisi, coba dicek dulu di desainernya. Sudah betul tidak? Sudah tersambung tidak? Kalau sudah hasilnya seperti ini, berarti Anda sudah benar. Ya, baik. Sekarang sudah kelihatan bahwa tabelnya berelasi. Kembali lagi ke struktur. Kita mau misalkan insert. Nah, kalau mau insert, mau insert record, itu harus parent table dulu. Saya ulangi, harus parent table dulu. Harus tabel siswa dulu. Kenapa? Karena pelajaran mengacu kepada siswa. Kalau Anda isi tabel pelajaran dulu, dia bingung. Mau mengacu kemana? Orang di tabel siswanya rekornya masih kosong. Acuan itu harus sudah ada. Referensi itu mengacu kepada sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Sehingga kita harus buat di tabel, insertnya di tabel siswa dulu. Ya. Kita insert misalkan 1 atau 2 record. Misalkan kita mengisi satu record di sini, kota lahirnya misalkan Bandung, lalu kita isi lagi kode siswanya S2, lalu lahirnya misalkan sama tahun 2000. Nah, yang ini di Subang misalkan. Ya, kita sudah punya 2 rekor di tabel siswa. Klik go. Sudah diisi, di insert, kita lihat di browse. Nih, sudah masuk. Ingat ya, lihat ID siswa. Acuannya itu adalah S01 dan S02. Jadi nanti kalau Anda mau mengisi rekor selanjutnya bisa S03, S04 dan seterusnya, tetapi tidak boleh, ingat ini primary key, tidak boleh ada isi ID siswa yang sama. Kita balik lagi ke struktur database. Ya, berarti kita sudah punya 2 rekor di siswa. Kita akan mengisi di tabel pelajaran. Klik insert. Misalkan kita akan mengisi kodenya itu untuk pelajaran pertama P1 matematik, lalu nilainya 80. Nilai 80 ini milik siapa?
Nih, ada ID siswa. Tidak perlu mengisi, Anda hanya perlu memilih karena sudah referensi ke tabel siswa. Lihat, tinggal diklik saja. Nih, ini menyatakan bahwa di tabel siswa itu hanya ada 2 pilihan. Siapa yang maaf, matematiknya itu nilai 80? Siswa dengan ID siswa S01 atau siswa dengan ID siswa S02? Silahkan pilih salah satu, misalkan S01. Sudah selesai. Ada yang pelajaran yang kedua misalkan, nilainya 85. Misalkan ini adalah S02. Ya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Sorry ini, ada batuk-batuk. Kita sudah punya 2 record, tinggal klik go. Sudah selesai masuk. Ya, kita lihat di browse. Ini sudah masuk. Oke, jadi Anda lihat bahwa jika tabelnya tidak berelasi, itu tidak mungkin pilihan referensi yang tadi itu keluar. Saya stop dulu sampai sini. Siapa yang masih bingung mengenai konsep referensi? Jadi, di tabel siswa mungkin ada ada ID siswa yang tidak ada di pelajaran. Tapi tidak mungkin ada rekor di pelajaran yang tidak ada di tabel siswa. Paham ya? Ternyata ada satu siswa yang tidak ikut pelajaran apapun karena sakit misalkan. Ya bisa saja. Ya, tapi tiap pelajaran itu pasti diikuti oleh satu atau banyak siswa. Itu yang disebut sebagai konsep tabel relationship atau relasi antar tabel. Nanti pada saat Anda mencoba bisa melihat ya bahwa Anda tidak mungkin mengisi ID siswa di tabel pelajaran yang tidak ada ID siswanya di tabel siswa, karena acuan yang tadi mengacu ya, itu yang disebut sebagai relasi, itu yang disebut sebagai aturan kardinalitas. Jadi kalau lihat kardinalitasnya ya, coba misalkan kita lihat yang tadi dari desainer ya, berarti siswa ke pelajaran ini adalah 1 ke N. Pelajaran ke siswa, tabel pelajaran ke tabel siswa, N ke 1. Begitu. Ya, saya harap dari kita membuat tabelnya, lalu dari referensinya, lalu pemakaian on ya, on delete, on cascade ya, lalu penggunaan tipe mesin basis data nih, tuh lihat ya, ini mesin basis datanya digunakan. Anda bisa paham bagaimana membuat relasi antar tabel.
Cukup jelas ya? Ada pertanyaan dari Cynthia, Azikra, atau dari Valdi? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, kita lanjutkan ke membuat query. Nah, membuat query juga boleh-boleh saja Anda punya dua tabel yang berrelasi, tapi Anda buat query-nya itu dari satu tabel saja, tidak masalah ya. Anda mau hanya melihat dari tabel siswa misalkan. Ya, misalkan seperti ini. Tidak masalah ya. Anda mau membuat query dari hanya tabel pelajaran saja juga tidak apa-apa. Tetapi yang harus diperhatikan adalah pada saat Anda membuat apa itu? Relasi query dari relasi. Misalkan coba di sini dulu. Misalkan Anda akan menampilkan field siswa dari tabel siswa, field nama siswa dari tabel siswa, tapi juga akan menampilkan nama pelajaran. Nah, ini beda lagi, lihat. Ini sudah ada dua tabel yang terlibat. Jadi, Anda harus sebutkan di sini juga tabel pelajaran. Cukup seperti ini? Jalan tidak query seperti ini? Ya jalan, tapi hasilnya salah. Hasilnya itu adalah Cartesian product atau perkalian. Coba kita lihat. Diklik di Go. Tetap jalan, tapi hasilnya salah. Kenapa? Kalau misalkan di siswa ada 10 rekor, di pelajaran ada 30 rekor, ya hasilnya 10 kali 30. Ada 300 rekor. Bukan itu yang membuat membuat query-nya benar. Itu datanya ngaco, salah. Meskipun query-nya jalan. Kita harus menggunakan yang namanya relasi tersebut. Kita harus menggunakan referensi tersebut. Bagaimana cara menggunakannya? Dimasukkan di where, di mana kita akan menggunakan hubungan antara primary key di tabel siswa, yaitu ID siswa, dengan foreign key di tabel pelajaran, yaitu sama ID siswa. Nih, ini yang membuat Anda benar menggunakan relasi tersebut. Tidak pakai ini salah. Bukan salah, jangan salah ini ya. Bukan salah SQL-nya, salah hasilnya. Ya, harus, wajib ini. Tidak bisa tidak. Anda tidak pakai ini, kalau relasi dari dua tabel salah. Tadi kan hasilnya coba kita lihat hasilnya. Nih. Hasilnya ternyata hanya 2 rekor. Ya, bukan 4 seperti tadi. Karena tadi ada 2 di siswa, ada 2 di pelajarnya. 2 kali 2 4. Ini yang benar. Atau kita akan, Anda bisa mengubahkan ini, menggantikan ini. Ini kita kenal sebagai referential integrity. Ya.
atau integritas referensial atau menggunakan referensi dari relasi antar tabel. Kita coba misalkan menggunakan cara yang lain, yaitu menggunakan join. Tapi join di sini hanya bisa untuk hanya untuk 2 tabel saja. Kalau di from-nya ada 3 tabel, itu tidak bisa digunakan. Hanya 2 tabel saja. Kita gunakan yang namanya natural join. Jadi yang namanya di from natural join ini menggantikan referential integrity. Hasilnya sama. Nih, lihat ya. Hasilnya ternyata sama. Persis sama. Jadi kalau Anda bertanya, Pak, nanti kalau misalkan di tes atau di praktikum mesti pakai yang mana? Silahkan pilih salah satu. Tidak boleh pilih dua-duanya. Kalau dipilih dua-duanya ngaco nanti ya. Anda pilih salah satu saja. Mau pakai natural join atau mau pakai referential integrity. Nah, setelah ini dibuat, baru Anda bisa menggunakan persyaratan yang lain. Misalkan cari yang pelajaran nilainya itu lebih besar sama dengan 80. Ya, silahkan saja. Ya. Atau Anda bisa menambah N siswa, nama siswa, like misalkan Asep. Tetapi yang ini tidak boleh lupa, ya. Tuh, ini hasilnya. Pak, saya tidak akan pakai natural join misalkan. Mau menggunakan referential integrity, berarti Anda harus tambahkan referential integrity-nya, harus pakai N, jangan pakai OR. Siswa, ingat tadi ya, primary key berelasi dengan foreign key. Nah, seperti ini. Hasilnya sama. Tuh, hasilnya sama. Oke, Anda mau menggunakan alias misalkan, supaya nulisnya tidak terlalu panjang. Ini bisa digunakan juga di sini. Tentu saja referential integrity-nya juga sama ya, pakai alias langsung supaya lebih pendek nulisnya. Nah, ya. Siswa alias S, pelajaran alias P, semuanya di baik. Anda bisa menggunakan untuk syaratnya ya, between untuk tanggal misalkan, between untuk nilai, atau menggunakan fungsi year untuk menggunakan fungsi month dan seterusnya, karena di sana ada date.
Baik, itu kurang lebih ya bagaimana kita membuat relasi antar tabel ya. Tadi syarat-syaratnya harap diingat. Anda juga paham konsep tabel anak dan tabel orang tua ya. Ya memang rada aneh ya ditulisnya, tapi karena di bukunya memang ditulis demikian, jadi saya cuma pakai acuannya ke buku ya. Parent table dan child table ya. Lalu di mana foreign key itu berada? Foreign key berada pasti ada di tabel yang mereferensi atau tabel yang dalam kardinalitasnya itu adalah n. Yang tabelnya 1 itu pasti parent table. Yang tabelnya n itu pasti child table. Jadi yang namanya foreign key, yang namanya references, yang namanya penggunaan on, yang namanya penggunaan mesin basis data itu pasti ada di posisinya child table. Oke, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Silahkan jika ada pertanyaan. Ini yang lain pada kemana? Halo, tolong ditampilkan wajah-wajahnya. Kenapa masih pada ngantuk? Ini sedang saya rekam loh. Ya, yang mukanya tidak muncul tidak akan saya absen. Tidak boleh ikut pilkada. Nah loh. Tuh, Karasep Garulis akhirnya pada muncul. Mustafa mana? Bimo mana? Dean hilang. Tuh, muncul. Nah, mesti disuruh melulu. Ya, dosen-dosen tuh kalau Anda tidak memunculkan muka suka kesepian. Betul, ini saya ngomong sama mahasiswa atau jangan-jangan mahasiswanya tidur. Ya, kemarin itu ada mahasiswa yang saya suruh nyalakan videonya, ternyata dia belajarnya sambil tiduran, malah sibuk dengan bantal dan guling. Wah, jadi bahan tertawaan oleh teman-temannya. Jangan ya. Jadi posisi Anda juga harus seperti saat kuliah di kelas. Beda itunya. Meresapnya itu, pemahamannya itu akan berbeda dibandingkan dengan bersantai-santai. Kesannya tidak niat, nanti ilmunya juga susah untuk diingat dan dipahami. Ya, silakan ada pertanyaan. Tugas Anda selanjutnya adalah silakan mencoba relasi yang seperti saya demokan barusan, baik dari materi di blog ataupun yang latihan di Zoom meeting hari ini. Tidak ada pertanyaan? Cukup? Oke. Waktunya memang sudah habis. Zoom-nya dibatasi sampai dengan jam 8. Terima kasih atas kehadiran Anda ya. Sekali lagi saya ingatkan, Anda bisa DBMS karena banyak latihan. Bukan hanya membuat sesuatu yang benar sesuai dengan modul, sesuai dengan demo yang saya sampaikan, dosen lain sampaikan, asisten sampaikan, tetapi juga Anda belajar dari kesalahan. Supaya Anda paham di mana nih salahnya, bagaimana cara memperbaikinya. Oke. Saya cukupkan dulu kuliah menggunakan Zoom meeting hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan mungkin mulai latihan ke review lagi ke pembuatan relasi antar tabel, lalu mulai membuat query dan penggunaan fungsi-fungsi yang belum pernah kita gunakan sebelumnya. Oke, cukup dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.